Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Herdiansyah, SPTHT BKL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mawaddah. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Wah, akhirnya kita berjumpa kembali nih dokter ya. Tentunya dengan tema-tema menarik lainnya ya dokter ya. Baik pemirsa, pada hari ini program acara Hidup Sehat dengan tema gejala dan penyebab dari radang amandel, baik itu untuk anak-anak dan dewasa. Benar ya dokter ya? Iya benar Mbak. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Terlebih dahulu mari kita sapa dulu nih dokternya. Wah, mungkin pemirsa masih penasaran nih. Wah, ini dokter muda, siapakah yang telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini? Silakan dokter diperkenalkan, kemudian aktivitasnya di mana saja. Dan mungkin pemirsa penasaran, BKL ini apa nih dokter? Baik. Boleh silakan dijelaskan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa TVRI Jambi. Saya Dr. Herdiansyah, spesialis THT BKL, telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Ahmad Rifin Muara Jambi, rumah sakit swastanya, seperti Rumah Sakit Mitra dan Rumah Sakit Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Nah, saya di sana sudah bekerja minimal sudah lumayan lama di sana. Aktivitas saya sehari-hari ya menangani pasien kasus-kasus dari ringan sampai berat. Itu aja Mbak. Luar biasa ya dokter ya. Tentunya Mbak. juga memang aktivitasnya selalu dari rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta. Begitu ya dokter ya. Baik dokter, membahas tentang tema kita hari ini dokter. Menarik. Karena kan kita sering dengar tentang amandel, baik itu pada anak-anak, ternyata juga ada pada dewasa. Gitu ya dokter ya. Mungkin pemirsa harus kita beritahu dulu nih, kita perbaharui lagi informasi tentang apa sih itu amandel dokter. Silakan dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan tentang namanya amandel. Amandel ini salah satunya paling terbanyak kasusnya di se-Indonesia ya. Apalagi di Jambi ini paling banyak. Hampir rata-rata saya dapat kasus amandel ini baik anak-anak maupun orang dewasa. Amandel itu sendiri artinya suatu proses peradangan pada daerah amandel yang terjadinya suatu proses inflamasi yang diakibatkan oleh bakteri, virus atau kuman yang masuk melalui tubuh, yaitu melalui makanan. Oh, berarti lebih spesifiknya melalui makanan. Melalui makanan minuman. Dan itu pasti dipastikan oleh virus atau bakteri. Iya. Kemudian kalau untuk kita nih, apa perbedaannya terhadap anak-anak dan dewasa? Karena sesuai tema kita pada hari ini dokter, kan juga terjadi pada anak-anak dan dewasa nih dokter. Kalau terjadi pada anak-anak dewasa tuh banyak Mbak faktornya. Itu pada anak-anak biasanya banyak kasusnya nih Mbak ya. Biasanya dengan keluhan banyak, misalnya dia nyeri telan, susah bernapas, terus demam, terus adanya tidur mengorok. Itu hampir rata-rata terjadi pada anak-anak. Sedangkan pada dewasa itu sangat jarang untuk terjadinya tidur mengorok. Ada kemungkinan bisa, tapi sangat jarang. Nah, kalau pada anak-anak itu amandel dan adanya adenoid. Amandel itu ada 3, dibagi 3. Wah, apa aja itu dokter? Iya, dibagi 3. Jadi amandel itu dan adenoid namanya. Amandel di atas daerah nasofaring, daerah pernapasan. Kemudian amandel di daerah tengah-tengah ini. Yang ketiga ada namanya amandel lingual, namanya daerah bagian bawah. Sangat jarang terjadi. Paling banyak terjadi pada daerah amandel bagian tengah dan bagian atas. Oh begitu. Jadi beda di posisinya ya dokter ya? Itu seharusnya apakah setiap orang itu mempunyai amandel ini atau seperti apa nih dokter? Kalau untuk dalam baik itu anak-anak ataupun dewasa nih dokter? Iya, pada dasarnya untuk anak-anak maupun orang dewasa itu sudah ada amandel Mbak. Tapi tinggal proses inflamasinya yang menyebabkan itu apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Nah, rata-rata terdapat itu dari makanan atau minuman. Seperti makanan kotor yang kita makan. Nah, itu lama-lama menyebabkan terjadi proses inflamasi pada daerah amandel. Nah, beda anak-anak pada orang dewasa, ya anak-anak biasanya dia dengan adenoid, sedangkan pada orang dewasa jarang terjadi adenoid.
Oh begitu, jadi tergantung perbedaan mereka antara usia. Nah ini untuk faktor resiko sendiri ini seperti apa nih dokter? Untuk faktor resikonya banyak Mbak. Itu bisa pertama anak-anak bisa menyebabkan resikonya sesak napas Mbak. Oh Nah begitu. karena terjadi kurangnya pasokan oksigen yang kita hirup, maka perkembangan pada anak tersebut akan berkurang, pertumbuhan pada anak tersebut. Nah itu faktor risiko salah satunya. Iya. Nah kalau untuk pada dewasa sendiri nih dokter gimana? Pada dewasa itu biasanya menyebabkan infeksi. Makanya kalau sering mengkonsumsi yang makan atau minuman atau sering merokok, bisa menyebabkan terjadi amandel. Itu pada dewasa begitu dokter ya? Efeknya banyak Mbak, bisa menjadi dia laringitis bisa mengarah ke sana semua. Atau bisa lama-kelamaan kita biarin akan menyebabkan terjadinya abses pada tonsil tersebut. Oh, abses ini bagaimana nih jadinya nih dokter? Kalau dibiarkan ya, kalau tidak diobatin? Dibiarkan lama-lama akan menjadi nanah pada daerah amandel tersebut. Oh begitu. Seperti itu Mbak. Berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya dokter ya? Apabila telah terjadi pembengkakan atau seperti yang dokter sampaikan tadi, sulit menelan atau radang ya? Ini juga penyebab salah satunya ada radang ya dokter? Iya, radang. Misalnya dengan memakan makanan yang pedas, terlalu pedas atau terlalu panas atau terlalu dingin bisa menyebabkan terjadinya proses inflamasi pada daerah mandel tersebut. Nah, makanya kalau memakan makanan kalau bisa jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Oh, begitu. Dan yang namanya pedas boleh makan tapi dikurangi. Seperti itu. Jadi harus dikontrol begitu ya dokter dikontrol ya. terus. Jadi walaupun tidak ada gejala ke arah situ, tapi merupakan hal pemicu ya kalau seperti makan terlalu makanan yang pedas gitu ya, atau yang makanan panas begitu dokter. Terlalu dingin. Terlalu dingin juga dokter. Bisa terlalu Berarti dingin. kalau ada cerita kalau anak-anak nggak boleh sering makan es gitu. Nanti amandel. Ternyata bener ya dokter. Bisa kemungkinan terjadi karena kan suhu akan menyebabkan bisa mengakibatkan salah satunya terjadinya adanya inflamasi. Berarti ternyata bukan hanya ditakut-takutin aja, tapi ternyata memang akan berdampak kurang baik ya dokter ya. Dan juga kalau untuk anak-anak nih dokter, kan sering nih kita temukan banyak usia anak-anak memang ya dokter ya. Itu memang semua lebih ke faktor makanan saja atau dari ada turunan nih dokter? Kalau untuk usia-usia yang muda itu kan, itu gimana nih kalau untuk amandel ini sendiri dokter? Ya, kalau untuk amandel itu rata-rata yang menyebabkan yaitu virus, bakteri atau kuman. Itu disebabkan oleh adanya makanan yang kotor atau minuman yang kotor. Nah itu tidak ada namanya dari turunan. Faktor lingkungan aja atau makanan itu aja. Jadi kebersihan yang dimakan dan dikonsumsi itu harus sangat dijaga begitu ya dokter ya? Benar. Karena juga kadang kan anak-anak nih betul ya dokter, suka asal makan. Atau makanan yang jatuh belum 5 menit, itu nggak boleh berarti dokter ya. Karena pasti di lingkungan itu mungkin ada banyak bakteri atau virus. Jadi usahakan kalau bisa anak-anak, kan banyak tuh anak-anak waktu SD tuh makan makanan yang tidak higienis lah rata-rata. Kalau bisa dikurangin seperti itu. Makanya penting memang pihak sekolah juga memfilter ya dokter untuk jajanan-jajanan yang disediakan di sekolah tersebut. Dan ini salah satu kasus yang lumayan banyak Mbak, saya dapat di rumah sakit hampir rata-rata. Memang ada gejala memang yang terinfeksi dengan radang amandel ini. Nah kalau untuk membahas ke yang dewasa nih dokter, kan kita yang dewasa ini sebenarnya lebih aware ya, lebih hati-hati, atau juga mungkin makanan juga nggak terlalu makanan yang kotor-kotor atau yang kurang bersih tadi. Itu juga lebih kepada lingkungan, begitu ya dokter ya? Bisa lingkungan. Misalnya kita tinggal di tempat yang sesuatu yang kurang bersih, berarti itu berpengaruh untuk pernafasan kita, seperti itu dokter? Jadi proses suatu inflamasi kan bisa dari banyak cara Mbak. Bisa dari batuk tuh bisa menularkan bakteri-bakterinya, bisa dari situ Mbak. Betul. Nah bakteri itu kan disaring dari pernapasan sampai ke daerah pencernaan. Maka disangkut bersemayam di situ lama-lama akan menyebabkan terjadi proses inflamasi. Nah seperti itu. Berarti memang etika batuk itu sangat penting sekali dokter ya. Kemudian jaga kebersihan baik cuci tangan yang baik dan benar begitu dokter ya. Karena akan berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan kita. Sendiri. Bukan hanya pada amandel berarti ya dokter ya. Karena kan kalau di THT kan banyak nih ternyata dokter yang akan menjadi berpengaruh terhadap kesehatan. Nah kalau untuk amandel ini sendiri sama nggak dokter sama
yang kelenjar getah bening, kan itu kan soalnya deketan, atau ada bisa terjadi pelebaran penyakit nggak ke hal tersebut? Karena kan secara orang awam nih dokter kan mikir sama-sama posisinya di situ, apakah penyebabnya sama atau malah kalau udah amandel bakalan kena juga nih kelenjar getah bening. Nah itu seperti apa dokter? Ya gini, kalau amandel itu berbeda dengan kelenjar getah bening, Mbak. Amandel itu suatu proses peradangan atau inflamasi dan tidak berhubungan dengan proses kelenjar getah bening. Kalau terjadi proses kelenjar getah bening itu sudah resikonya lebih tinggi daripada amandel. Amandel ini resikonya banyak, Mbak. Bisa dia karena obstruksi sleep apnea pada anak-anak atau kekurangan pasokan oksigen, bisa karena bakterinya yang akan berdampak pada kardiomegali atau berdampak pada jantung pada anak-anak tersebut kalau dibiarkan. Ternyata dampaknya juga sangat membahayakan. Dokter, kalau dibiarkan. Iya, kalau dibiarkan. Baik dokter, menarik pembahasan kita pada hari ini dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Setelah ini kita bahas lagi hal-hal yang lebih dalam lagi tentang amandel itu sendiri. Oke Mbak. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Herdiansyah, spesialis THT. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya dokter ya tentang apa itu amandel dan pengetahuan untuk pemirsa bagi yang mungkin belum tahu amandel itu seperti apa. Jadi pemirsa, bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami ke studio TVRI Jambi. Baik dokter, tadi sudah ada beberapa yang telah dijelaskan. Nah yang ingin saya ketahui berikutnya nih dokter, ada untuk radang amandel ini sendiri atau penyakit amandel sendiri ada beberapa jenis atau beberapa tipe nggak sih dokter? Bisa dijelaskan silakan dokter. Ya baik Mbak, amandel ini dia dibagi dua, ada akut dan ada kronik Mbak. Kalau akut itu proses perjalanan gejalanya berbeda dengan yang kronik. Kalau yang akut ini bisa gejalanya pertama nyeri menelan dirasakan. Biasanya pada anak-anak tuh banyak tuh, aduh sakit menelan. Nah, kemudian sering demam, tiap bulan tuh demam terus. Nah seperti itu. Yang ketiga bisa dia karena tidurnya mendengkur. Oh bisa berarti indikasi itu ya indikasi dokter, itu juga. Akut dan kronik bisa juga itu tidur mendengkur. Kemudian kadang terbangun pada malam hari. Nah dan terakhir yaitu batuk. Nah seperti itu ya pada gejala-gejalanya. Nah, akut dan kronis seperti itu. Baik dokter, bisa dilihat di layar ya dokter ya. Dan pada pemeriksaan yang kita lihat pada akut itu tonsilnya enggak terlalu, masih licin bentuknya, masih permukaan masih kemerahan dan terdapat sedikit ada bercak-bercak pada daerah amandelnya. Sedang yang kronik itu yang sudah lama tidak merasakan apa-apa lagi, nyeri sudah nggak ada lagi. Oh, bisa begitu dokter ya. Kalau amandel, tapi dia kadang suka terbatuk keseringan. Oh, kayak keselak gitu jadinya dokter ya. Terus kadang kalau demam sering ulang timbul juga. Kalau demam bisa dirasakan. Kadang-kadang tidak disertai demam juga bisa. Tapi yang paling banyak yaitu kadang rasa tidak nyaman aja pada tenggorokan. Seperti itu ya. Dan kalau kita periksa dengan dilihat dari spateng, nah itu kelihatan benar amandelnya. Kalau yang sudah lama itu amandelnya terdapat kriptenya melebar. Artinya membengkak, terus kelihatannya aja keriput, seperti keliput-keliput seperti itu. Nah, dilihat dari itu ya. Iya, yang ada di layar juga. Di layar itu. Ya. Kemudian kalau pada anak-anak kebanyakan itu anak-anak adenoid. Adenoid. Iya, amandel dan adenoid ada dua. Nah, ciri khasnya tidurnya pasti mendengkur juga karena di atas tertutup, di bawah tertutup. Nah, itu adenoid. Yang kedua, dia berbicaranya kadang suka kayak bindeng gitu loh. Oh iya. Agak ada yang kayak ada yang tersangkut gitu seperti ya, itu. Kemudian telinganya bermasalah juga. Kadang suka kurang nyaman pada telinga. Nah itu salah satu ciri khas pada pasien anak-anak ya. Pada amandel dan adenoid. Nah, sedangkan pada orang dewasa sangat jarang terjadi adanya adenoid. Tidak tutup kemungkinan ada. Nah pada usia remaja adenoid itu akan lama-kelamaan akan menghilang. Oh bisa tiba-tiba hilang saja adenoid dokter? Menghilang pada usia sekitar 13-15 tahun
akan itu ada penyebabnya kenapa dokter? Kalau bisa menghilang begitu saja, apakah karena sudah terbiasa atau memang tanpa diobati bisa hilang? Karena begitu, proses permajaan itu. Oh, Makin begitu. besar adenoid itu akan menghilang. Nah, seperti makanya itu. adenoid itu rata-rata terjadi pada anak-anak. Istilahnya adenoid tadi Iya, ya adenoid itu dokter ya. seperti itu. Nah kemudian dokter, kalau misalnya untuk anak-anak nih kan dokter ya, tadi kan salah satunya adalah karena konsumsi makanan yang kurang sehat dan seperti itu. Dan juga nanti akan berdampak dia demam. Nah kadang kan orang tua di rumah ini nggak peka nih dokter. Anaknya demam rutin itu dikirain karena paling demam biasa gitu kan. Apakah bisa nih para orang tua di rumah secara awam melihat ke dalam rongga mulutnya saja bahwa oh ini ternyata amandel. Karena kan sering udah sembuh ya udah lupa nggak jadi konsultasi ke dokter. Nah itu gimana nih menurut dokter nih? Apakah memang ada edukasi untuk para orang tua di rumah apabila anaknya nih sering demam nih? Padahal dianya cepet sembuhnya, tapi kan nggak lagi dibawa ke dokter. Nah, bisakah dilihat secara awam atau bentuknya dapat terlihat perbedaan begitu dokter? Kalau untuk orang tua di rumah mungkin untuk lebih berhati-hati bahwa mana tahu takutnya anaknya radang amandel. Itu seperti apa dokter? Gini ya, pada khususnya ibu-ibu ya, benar dokter. harus difokuskan dilihat untuk anaknya. Dilihat kalau anaknya demam secara terus-menerus setiap bulannya ada. Dan ada namanya batuk dan tidurnya mengorok. Nah itu suatu ciri khas anak-anak itu adanya amandel. Oh begitu. Apalagi sudah demam terus-terusan. Mengoroknya ini terus ya dokter ya? Maksudnya setiap dia tidur mengorok begitu. Terus terbangun itu pasti pada akan mengorok begitu dokter. Kalau apabila dia terindikasi radang amandelnya. Jadi bisa. Kalau masih kecil masih amandel masih kecil masih nggak kelihatan, tapi bisa kita lihat setiap bulannya dia range-nya demamnya naik turun. Nah kadang 1 bulan berikutnya dia demam. Nah itu patut dicurigain adanya amandel. Cukup dilihat aja pada anak-anak tuh disuruh buka mulutnya kelihatan aja amandelnya. Apalagi kalau bengkak begitu bengkak ya, gitu ya. Terlihat. Iya. Ini kalau yang di layar kita nih apa nih dok? Nah ini saya layar ini adalah 3 macam adanya tonsil itu, ada daerah adenoid, amandel, posisinya. Tadi, kemudian tipenya ukurannya beda-beda, ada namanya T1, T2, T3 dan T4. Kalau yang T1 masih kecil dia amandelnya. Sedangkan T4 itu dia sudah mengenai daerah tengah-tengah dari uvula namanya. Nah, seperti itu. Berarti dia akan terjadi seperti yang digambar itu ya, dokter ya, apabila beberapa jenisnya seperti itu, dokter. Jadi yang sangat berbahaya itu T3 dan T4. Sudah membesarnya. Udah membesar gitu kan. Nah, selanjutnya nih dokter, bagaimana kalau misalnya penyakit amandel, radang amandel ini apakah akan menular nih dokter? Misalnya terhadap keluarga, atau mungkin yang punya saudara, kan dia selalu berinteraksi nih dokter. Nah, apakah berbahaya gitu? Atau memang yang telah terindikasi radang amandel ini untuk dijauhkan atau seperti apa nih? Mohon edukasinya dokter untuk pemirsa, apabila memang ada saudaranya atau anaknya sendiri kan, nanti takutnya apa akan menular kepada saudaranya yang lain. Nah, mohon dijelaskan dokter, silakan. Ya, ini pada dasarnya kalau namanya amandel itu tidak menular, Mbak. Tapi prosesnya yang menyebabkan amandel itu ada. Seperti batuk pada orang lain akan menyebabkan infeksi. Nah, itu yang kita yang kena ini seperti itu, yang kena itu. Tapi secara langsung amandel tidak menyebabkan langsung menular, tidak. Oh, berarti kalau sudah ada kontak langsung ya, seperti kayak terkena air liur dari yang terkena batuk. Iya, batuk atau flu. Nah, kalau bisa kita jangan mendekat karena proses inflamasi akan terus-terusan mengenai kita, akan menyebabkan adanya peradangan juga. Jadi pas secara logika tidak menyebabkan penularan pada orang sekitar. Jadi cukup diobati yang aja. menderita penyakit tersebut saja. Nah, ini selanjutnya dokter, kita ada slide berikutnya nih. Ada slide tentang apa ini dokter? Ya, ini yang tadi yang gejala yang akut dan kronik ya. Nah, itu yang membedakannya supaya masyarakat luas tahu. Baik dokter. Seperti itu. Dan juga bisa dibaca juga ya dokter, ada beberapa edukasi yang telah dokter jelaskan juga tadi. Nah, selanjutnya dokter, untuk penata laksanaannya nih, kalau misalnya seseorang sudah terindikasi gejala amandel, apakah bisa diobati begitu saja dengan obat atau malah hingga sampai operasi nih dokter, terutama untuk anak-anak? Karena kan kalau orang tua nih ya dokter ya, kalau udah dengar operasi itu udah cemas banget ya dokter kan, udah ya ampun ya Allah gitu, jangan sampai operasi. Nah, apakah untuk penyakit radang amandel ini sendiri, terutama untuk anak-anak dulu kita bahas,
penata laksanaannya perlu sampai hingga operasi atau bisa sembuh, gitu, dokter? Bisa sembuh tanpa operasi. Silakan dokter. Baik, khususnya untuk ibu-ibu ya, lihat anak kita sendiri kalau demam, kalau sudah mengarah ke amandel, sudah pernah diperiksa dok. Ini sudah periksa kemana-mana dok, dan dengan ternyata amandelnya membesar dok. Nah itu tidak langsung namanya dioperasi. Oh ya jangan takut ya. Jangan takut bu ya. Kan mindsetnya takutnya kalau jangan takut dokter nanti anak aku dioperasi gitu ya. Kita tidak ada namanya sedikit-sedikit operasi enggak. Kita operasi pasien itu akan sesuai indikasi. Diobservasi dulu. Diobservasi dulu, dilihat dulu, kita obatin dulu dengan obat-obat antibiotik, antipiretik kita berikan. Respon tidak. Nah seperti itu, jadi tidak langsung dioperasi. Kita berikan terapi terlebih dahulu agar respon obat itu ada atau tidak. Seperti itu kita evaluasi. Oh begitu ya dokter. Iya. Jadi kalau untuk sampai ke tahap operasi ini dalam kondisi seperti apa nih dokter amandelnya? Kalau memang ternyata harus dioperasi nih dokter. Oh iya, kalau untuk indikasi operasi itu kalau dunia kedokterannya itu ada 2 tipe. Seperti apa, ada absolut dan relatif. Tapi sebagai bahasa awamnya, kalau sudah diberikan terapi pada anak tersebut tidak ada respon, baru kita lakukan operasi. Kemudian kalau misalnya anak tersebut menyebabkan adanya OSAS, obstruksi sleep apnea, tidurnya mengorok, mendengkur, terbangun pada malam hari, nah itu boleh kita lakukan indikasi operasi pada anak tersebut. Karena kalau tidak kita lakukan operasi, amandel itu akan menyebabkan terjadinya infeksi yang lebih luas atau terjadinya abses seperti itu. Jadi membahayakan lebih untuk membahayakan anak lagi. Tersebut juga ya dokter ya. Benar. Karena juga kan pasti akan sangat tidak nyaman ya dokter ya. Benar. Karena dia juga mungkin radang tenggorokan sakit juga menelan dan juga bisa selalu demam seperti itu dokter ya. Benar. Nah jadi kalau untuk anak-anak kalau memang diharuskan setelah diobservasi bisa juga sampai dioperasi begitu dokter ya? Iya bisa. Jadi kita lihat dulu tergantung pada anak tersebut. Jika anak tersebut mengalami kita berikan terapi tidak ada perubahan, itu akan kita lakukan tindakan operasi. Itu biasa ada di minimal usia atau seperti apa nih dokter? Misalnya kita telah menemukan bahwa amandelnya udah seharusnya dioperasi, ataukah harus usia tertentu baru bisa dioperasi atau tidak dokter? Kalau dari buku ya, itu kalau kita operasi sesuai indikasi mbak. Tidak berdasarkan umur atau tidak, karena untuk kasus gawat darurat harus kita lakukan tindakan secepat mungkin mbak. Tapi hampir rata-rata baiknya 5 tahun ke atas baru kita operasi. Karena juga kesiapan dari orang tua sih dokter ya. Kalau misalnya anak masih kecil, aduh nggak tega banget ngelihat anaknya dioperasi. Tapi kita tetap sesuai indikasi pak. Kalau tetap itu memang diharuskan, lebih baik kita beritahukan orang tua, edukasi yang baik, dampaknya gimana, nah baru kita kasih tahu seperti itu. Oh begitu dokter ya. Dan juga memang ini di layar nih juga nih dokter, ada beberapa penjelasan sebelumnya tadi yang sudah dokter jelaskan. Jadi pemirsa juga bisa sambil membaca informasi-informasi yang telah dokter jelaskan begitu ya dokter ya. Nah ini selanjutnya nih dokter. Ya ini. Ini membahas tentang adenoidnya itu tadi. Adenoid tadi. Ini paling banyak nih kasusnya mbak. Paling banyak. Iya, paling itu banyak. Di Jambi seperti apa dokter kalau untuk amandel ini sendiri, untuk penderita amandel? Oh ini untuk penderita amandel hampir rata-rata saya dapat setiap rumah sakit itu dapat semua. Dan untuk melakukan tindakannya memang harus hati-hati mbak ya. Begitu. Karena rawan amandel ini salah satu tindakan operasi yang ibaratkan agak susah-susah. Nggak gampang juga. Kalau dokter ngomong ini susah gampang, tapi bagi kami mah nggak gampang juga gitu dokter. Karena, tapi memang agak harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Sensitif soalnya. Iya, karena ini kan kita main RW mbak. Jadi kita lakukan tindakan operasi nggak ini langsung operasi nggak bisa. Harus kita lihat dulu benar-benar. Observasi dulu lebih ketat dulu. Ya? Iya, jadi kita melakukan operasi benar-benar kita periksa dan kita lakukan konsultasi kepada spesialis anak dan anestesi. Jadi boleh pasien tersebut kita lakukan tindakan sesuai indikasi pasien akan mau dioperasi seperti itu. Untuk di Jambi sendiri sudah bisa ya dokter ya untuk fasilitas operasi dan juga pengobatan secara lengkap tentang amandelnya udah lengkap ya dokter. Insya Allah alat kita lengkap mau di rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit Mitra ada semua alatnya. Walaupun rumah sakit swasta pun juga sudah ada fasilitasnya lengkap dokter ya. Dan tentunya ini kalau di rumah sakit pemerintah di cover BPJS nggak nih dokter? Iya semua di cover BPJS gratis, nggak ada namanya bayar ini bayar itu enggak. Kita gratiskan asal ada kartu BPJS gitu aja. Jadi jangan khawatir buat orang tua yang di rumah kali ya dokter ya, takutnya mahal. Kalau misalnya tahu anaknya amandel,
dan dia udah tahu ternyata bakalan gejalanya parah gitu kan dokter. Takut mahal kalau namanya dengar operasi ini kan dokter sering banget ya mikir, wah nggak mau antar mahal gitu kan dokter ya. Nggak berobat dengan saya, kalau ada yang benar-benar butuh, datang aja ke saya gratisin lah. Nah, silakan dicari nih, boleh ditandai nih dokter Herdi nih ya. Tapi memang itulah ya dokter ya, sebagai pengabdian sebagai seorang dokter dan juga. Itu. Dokter hari-hari ada klinik atau memang cukup fokus di rumah sakit daerah dan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta saja? Fokus di rumah sakit aja Mbak, karena saya senang terima pasien di rumah sakit itu kayaknya lebih seru Mbak. Iya seperti itu. Dan juga lebih rame. Lebih rame, kasusnya banyak Mbak. Benar dokter. Jadi bukan kasus amandel aja, banyak telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher, banyak kita dokter, kasusnya. Kan BKL itu ternyata singkatan dari bedah kepala dan leher. Jadi berarti dokter sudah sampai ke yang boleh membedah begitu membedah ya. Dokter, ya? Karena itu kan ada tambahan ilmu ya berarti ya dokter BKL itu. Makanya BKL tambahan BKL itu bedah kepala dan leher dari kolegium. Makanya kita sering dapat kasus dari leher ke atas sudah bisa kita kerjakan. Misalnya benjolan di leher atau benjolan seperti yang saya tanya tadi gejala getah bening apakah sama amandel itu juga dokter yang akan melakukan tindakan begitu ya dokter ya. Nah kemudian dokter kalau tentang amandel lagi nih dokter ya, kita kan udah membahas tuntas tentang anak-anak. Nah kalau untuk dewasa sendiri, saya baru tahu bahwa ternyata amandel pada dewasa itu ada. Kirain karena cuma anak-anak aja, kemudian amandelnya membengkak. Nah kalau untuk dewasa sendiri ini seperti apa nih dokter gejalanya atau penyebabnya? Gitu. Tadi kan sedikit sudah dokter jelaskan karena merokok atau apa. Mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan dokter. Ya pada dasarnya amandel itu mau anak-anak maupun dewasa itu sama. Ya, tapi pada orang dewasa ini mungkin prosesnya mungkin lebih lama ya daripada anak-anak. Nah seperti itu ya. Untuk tindakannya juga sama pada anak-anak. Yang membedakannya cuma satu. Kalau orang dewasa itu ada noidnya aja. Jarang terdapat pada orang dewasa. Jadi kalau kita melakukan tindakan ada pada orang dewasa itu cuma amandelnya aja. Kalau dibiarkan secara terus-menerus ya itu dampaknya akan menyebabkan adanya terjadinya abses pada tonsil. Nah, terus kalau misalnya dapat nih pasien, dok, kok saya dapat kasus nih di rumah sakit, dok, kok saya ngelihat waktu saya buka mulut kok amandel saya besar sebelah ya dok. Kenapa ya dok? Nah itu harus kita periksa karena belum tentu itu amandel. Oh, berarti bisa ada penyebab lain begitu penyebab ya, lain, dokter, ya? Bisa aja itu tumor, bisa. Jadi amandel ini sendiri bisa berubah menjadi tumor kah dokter? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi tumor itu akan berdiri sendiri. Baik dokter. Baik dokter, lebih menarik nih nanti setelah ini tolong dijelaskan lebih jelas lagi. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu dokter ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Mencari Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Herdiansyah yang merupakan spesialis THT yang membahas tentang radang amandel. Begitu ya dokter ya? Iya, jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui telepon yang telah saya sebutkan tadi, dan juga nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Dr. Herdiansyah, spesialis THT. Baik dokter, tadi kita sudah membahas tentang anak dan lanjut tadi saya menggantungkan tentang dewasa nih dokter ya. Nah kan kalau tentang orang dewasa biasanya kan memang sudah sangat aware tentang makanan dan sebagainya. Nah cuma ini kan kalau para kaum lelaki nih sering sekali itu kan perokok berat nih dokter. Nah mungkin bisa diedukasi apakah benar dengan perokok aktif atau mungkin tidak melakukan hidup sehat akan cenderung bisa menjadi penyebab dari terkena penyakit radang amandel ini dokter. Boleh silakan dijelaskan dokter. Ya baik Mbak ya. Jadi salah satu faktor terkenanya amandel itu yaitu makanan ya, jelas Mbak. Makanan dan minuman. Dan salah satu faktor bisa menyebabkan adanya amandel ya itu rokok Mbak. Oh, berarti memang udah jelas banget ya, garis keras banget memang dokter sudah sebutkan bahwa rokok juga merupakan bisa penyebab. Menyebabkan salah satu penyebab adanya amandel bisa, karena kan tidak higienis. Oh benar. Rata-rata orang perokok itu kan tidak higienis, jadi bisa menyebabkan adanya suatu proses inflamasi yang dari akibat rokok itu bisa.
Ternyata dampaknya sampai bisa menjadi radang amandel ya dokter ya. Ya memang kan di bungkus-bungkus rokoknya kan juga udah diingetin gitu ya dokter ya. Jadi alangkah baiknya memang dihindari dan tidak merokok ya dokter ya. Karena bukan hanya untuk amandel saja berarti mungkin kali ya dokter ya. Untuk penyakit-penyakit lain juga agak membahayakan kalau untuk rokok ini dokter. Kalau bisa kepada masyarakat Jambi untuk merokok itu ya kalau bisa dihilangkan aja. Betul. Karena suatu rokok itu banyak loh penyebabnya. Bisa terjadi amandel, bisa terjadi adanya tumor, kanker nasofaring, tumor pada laring, banyak macamnya. Bisa jadi kanker paru-paru. Nah, jadi kalau bisa dihentikan dengan menggunakan rokok atau vape ya, terutama. Sama aja berarti ternyata dokter ya. Kan ada yang beralibi bahwa vape itu lebih herbal gitu. Itu gimana ya dokter? Boleh sambil edukasi karena pas ya, karena yang bintang tamu kita pada hari ini adalah dokter spesialis THT yang menyatakan bahwa vape ini aman gitu. Itu bagaimana kalau dalam dunia kesehatan sendiri memperhatikan hal tersebut nih dokter? Ya intinya kalau amandel kan dia suatu proses peradangan ya. Kalau misalnya pemakaian vape itu biasanya kan dari cairannya cairan dari vape itu biasanya langsung fokus ke paru-paru langsung ya. Nah makanya harus dihindarin lah pemakaian rokok atau vape itu lebih berbahaya sama. Jadi pemakaian namanya antara vape dan merokok itu sama sih mbak intinya. Kurang lebih ya dokter ya. Biasanya orang yang perokok atau yang nge-vape itu biasanya untuk kebersihan lingkungan atau kebersihan diri sendiri itu kurang. Terutama di area mulut ini penting sekali dijaga sebenarnya dokter ya. Yang itu salah satu faktor bisa menyebabkan adanya proses inflamasi. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya menjaga ya dokter daripada mengobati. Ya benar ya dokter ya. Nah jadi walaupun apapun itu bentuknya, menurut dokter Herdiansyah spesialis THT, merokok ataupun itu nge-vape itu kurang baik untuk kesehatan ya dokter ya. Bukan hanya ke dampaknya ke radang amandel ya dokter ya. Banyak sih faktornya. Banyak faktor lain. Nah lanjut nih dokter tentang radang amandel nih. Saya ingin bertanya yang agak sedikit lebih serius nih dokter. Radang amandel ini mohon maaf apakah bisa juga sebagai penyebab kematian nih dokter? Mohon maaf juga biar pemirsa lebih aware juga nih dokter. Kalau misalnya terdapat hal-hal yang sudah dokter sebutkan tadi biar cepat-cepat berobat gitu kan dokter ya. Jadi adakah kemungkinan indikasi bisa penyebabkan kematian kalau untuk penyakit radang amandel nih dokter? Silakan dokter. Nah, terima kasih mbak. Jadi untuk amandel sendiri itu tidak menyebabkan kematian. Tapi kalau amandel terus-terus dibiarkan menjadi suatu terbentuknya abses pada amandel itu bisa menyebabkan kematian karena abses itu atau nanah bisa menyebar kemana-mana. Itulah bisa yang menyebabkan suatu proses kematian, bukan amandelnya. Bukan amandelnya, tapi karena dibiarkan tadi dokter ya? Begitu terus. Jadi lebih gampang dipahaminya tuh dia pecah gitu ya dokter ya. Jadi pendarahan, ada nanah yang seharusnya tidak boleh terjadi begitu ya dokter ya. Intinya adanya pus atau nanah pada daerah amandel itu dan akan menyebar kemana-mana mbak. Bisa ke radang selaput otak, bisa ke daerah pernapasan. Nah itu yang bisa menyebabkan kematian lebih bahaya mbak. Nah, untuk amandelnya sendiri sangat jarang menyebabkan kematian. Nah kalau menyebabkan kematian bisa dari proses, ya banyaklah macam prosesnya mbak, seperti itu. Berarti memang harus hati-hati apabila sudah ada beberapa yang telah disebutkan dokter tadi yang merasa atau melihat ada yang mengarah ke radang amandel, harus secepatnya berkonsultasi ke dokter ya, terutama dokter spesialis THT gitu. Dan jangan khawatir pemirsa, sama dokter Herdiansyah nih bisa banget dicari dan beliau baik hati sekali. Jangan berpikir tentang biaya gitu dokter. Apalagi kalau BPJS kan memang sudah digratiskan ya dokter ya. Hanya tinggal Vaskes 1 dulu, kemudian baru diarahkan ke spesialis THT. Kalau saya kalau memang benar-benar membutuhkan banget, boleh datang ke saya dan berobat. Kalau memang nggak ada uang, udah saya gratiskan. Masya Allah, luar biasa. Ini semoga menjadi amal juga ya dokter ya, karena kan menjadi dokter itu juga merupakan sebuah bakti ya dokter. Iya mbak, baik dokter, kita lanjut nih dokter tentang pengalaman dokter nih selama bertemu dengan pasien amandel. Iya mbak. Ya, mungkin mulai dari yang ringan atau ketemu berobat aja cukup udah sembuh atau bahkan yang sampai tindakan operasi. Bisa diceritakan ke pemirsa nih dokter. Dokter. Baik mbak. Untuk kasus amandel itu sangat banyak sekali di Provinsi Jambi yang saya tanganin. Provinsi ya dokter, Provinsi Jambi. Berarti banyak yang dari daerah lain juga? Banyak dari daerah. Kemarin dapat dari Kerinci, bisa dapat dari daerah Tebo, bisa dari Bungo. Banyak mbak.
Nah, bukan jadi, hanya di khusus Kota Jambi bukan atau di daerah dokter praktek saja, bukan, tidak? iya. Jadi untuk penanganan amandel ini kalau bisa, kalau dapat gejala-gejala yang saya kasih tahu yang tadi ya, saya jelasin tadi, ada baiknya diperiksakan langsung ke dokter spesialis THT. Akan biar cepat dilakukan penanganan sesegera mungkin. Nah, jadi jangan dianggap suatu udah biasa demam, hilang timbul. Jangan Nah, dianggap itu sepele ya, iya. dokter ya. Jadi ibu-ibu atau pada orang tua lebih baik lebih peka terhadap anaknya sendiri. Jadi jangan menunggu udah sakit udah biasa. Oh enggak, saya dapat banyak kasus tuh kayak gitu. Oh, begitu. Seperti itu. Jadi anak-anak dibiarin sudah lama, nah anaknya sudah Sangat tidur terganggu. mengorok, sangat Udah terganggu nggak demam nyaman ya. baru dapat datang ke saya kan susah seperti itu. Nah, ada baiknya saran dari saya periksalah secepat mungkin karena suatu penyakit itu tidak bisa langsung dibiarin aja. Betul. Lama-kelamaan akan terjadi lebih parah lagi kan susah kita lakukan tindakan seperti itu. Karena peradangannya juga akan semakin parah ya, Iya. dokter ya. Nah, kalau untuk pasien usia paling muda, dokter, yang sudah dokter operasi itu usia berapa, dokter? Iya. Kalau untuk tindakan ya, kita ngebahas lebih kayak pengalaman dokternya nih, biar pemirsa juga tahu bahwa bisa dari umur berapa atau sehingga sampai umur berapa untuk melakukan tindakan operasi radang amandel ini, dokter. Nah, saya kemarin dapat tindakan anak-anak usia 4 tahun. Itu yang paling kecil umurnya. Wow. Karena memang itu saya lihat sudah memang nggak bisa untuk tidak dioperasi. Karena indikasi untuk operasi itu sudah sangat kuat ke situ. Dia datang dengan sesak napas, ada dia demam naik turun, suaranya sudah bindeng. Nah, itu salah satu indikasi untuk dilakukan operasi segera mungkin. Wah, ternyata di usia 4 tahun iya, ya, dokter pada ya? usia yang saya lakukan. Terakhir saya operasi di Rumah Sakit Bayangkara itu umurnya 4 tahun. Nah, itu berarti orang tuanya juga sangat kuat sekali, udah siap banget gitu. Daripada membahayakan anaknya membahayakan ya, pada dokter anak ya? tersebut ya, seperti itu, Mbak. Jadi maksudnya jangan nunggu parah dulu baru datang seperti itu ya. Berarti ini ada indikasi bahwa terlambat konsultasi ya, dokter ya? Ternyata iya, dia pembiaran ya, dokter ya? Iya, dibiarkan aja anaknya dikasih obat biasa, malah saya tanya dia belinya obat di toko langsung. Nah, itu yang nggak boleh ya. Self diagnosis itu kurang baik ya. Kalau misalnya kayak mendiagnosa diri sendiri kayak cuman cukup baca dari sosial media aja itu kurang baik ya, dokter ya? Benar, Mbak. Nah, jadi kalau bisa jangan beli obat sembarangan. Apalagi saya sudah beli obat di sana di toko, sering saya makan. Nah, itu yang sangat nggak boleh. Karena bisa aja kita berikan obat overdosis atau ternyata bukan itu indikasi, yang kita indikasi penyakit kita, bukan itu, hanya feeling aja. Itu tadi self diagnosis tadi ya. Itu kurang baik berarti ya, dokter kurang baik, ya? Mbak. Jadi kan kalau kita beli obat berdasarkan penyakit itu belum tentu itu benar-benar obat yang kita berikan pada penyakit tersebut. Seperti itu. Nah, berarti untuk pemirsa juga jangan dibiasakan bahwa hanya cukup baca-baca aja kemudian akhirnya udah nggak jadi konsultasi ke dokter ya, dokter ya. Benar, mungkin untuk menambah wawasan edukasinya nggak apa-apa ya, dokter ya. Cuman hanya saja lebih menguatkan untuk semakin berkonsultasi kepada dokter, dokter. Bukan hanya kayak ada di sosial media ada ngasih saran obat ini langsung dibeli dan konsumsi, padahal itu belum tentu sesuai dengan indikasi penyakitnya, dokter ya. Iya, Mbak. Baik, dokter, menarik nih pembahasan kita, dokter. Mau disini kita jeda iklan lagi ya, dokter ya? Mbak, siap, Mbak. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Herdriansyah, spesialis THT. Baik, dokter, tadi sudah banyak kita membahas tentang apa itu radang amandel, baik itu terhadap anak-anak dan dewasa. Nah, bisa diberikan tipsnya, terus bagaimana cara pencegahannya agar tidak terkena radang amandel ini. Persilakan, dokter. Ya, terima kasih. Ini untuk lebih pencegahan pada anak kita sendiri, ibu-ibu pada atau orang tua. Jadi anak-anak itu perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya anak-anak itu kebanyakan mereka tuh lepas itu pada saat mereka sekolah. Benar. Jadi ada baiknya di rumah itu ibu atau orang tua berikan anak itu masak di rumah aja lah. Iya, benar. Diberikan seperti nasi kotak, kita kotak sendiri, minumannya kita berikan. Nah, itu lebih higienis ketimbang beli di luar. Karena kan kebanyakan anak-anak itu kan pada minum seperti minuman yang mengandung zat-zat yang
kita nggak tahu. Benar. Terus makanan yang kita nggak tahu apakah itu bersih atau tidak, higienis atau tidak. Jadi sarannya pada orang tua ada baiknya anak-anak kita perhatikan yaitu dengan cara memberikan makanan untuk dia sekolah pada saat dia sekolah dan berikan uang jajannya seadanya aja lah. Jangan kalau bisa jangan lebih. Kalau lebih takutnya dia bisa beli ini beli itu kan bisa lebih bahaya. Seperti itu. Itu lebih pencegahannya. Yang intinya hindarin makan makanan yang cepat saji. Itu aja sih. Oh, kuat juga pengaruhnya ya, pengaruhnya dokter, kuat ya? banget. Fast food gitu ya. Iya. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi yang benar-benar higienis yang kita tahu sendiri. Dan diolah di rumah dengan masakan sendiri, iya, begitu dokter ya. Dan juga sebenarnya nggak ada salahnya dong anak bawa bekal saja, boleh, begitu dokter bekal, ya. Jadi biar terjamin kebersihannya, baik itu juga komposisinya, begitu ya dokter ya. Nah, dan juga mungkin untuk lingkungan anak-anak kita juga jadi aman dan terjaga, gitu ya. Nggak asal jajan. Tadi sudah dibahas bahwa memang sangat penting sekali diperhatikan untuk bagaimana konsumsi makanan anak-anak kita itu tadi ya dokter. Nah kalau untuk dewasa sendiri dokter seperti apa? Jangan ngerokok berarti itu tuh kunci inti banget kalau untuk yang dewasa itu gimana dokter? Ya intinya kalau orang dewasa ya jauhinlah namanya ya makanan yang cepat saji, ya junk food seperti itu, ya merokok, minum-minuman keras itu kan harus kita hindari. Dampaknya juga bagi diri kita sendiri kalau kita mengkonsumsi makin banyak lama-lama makin banyak penyakit di dalam tubuh kita. Jadi kita usahakanlah olahraga yang teratur, terus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna itu akan lebih baik ketimbang kita memperbanyak penyakit yang kita makan secara spontan. Maksudnya seperti yang tidak higienis seperti itu. Ya tentunya juga memang harus pola hidup sehat ya dokter ya. Pola hidup sehat. Cocok banget nih pemirsa untuk selalu menyaksikan program acara hidup sehat ini. Iya siap dokter. Siap promosi gitu ya dokter ya. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Tentunya dengan tema kita pada hari ini yang sangat bermanfaat sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, yaitu mengenai radang amandel baik itu pada dewasa, anak-anak dan dewasa. Mohon kesimpulannya dokter, himbauan atau seperti apa kepada pemirsa yang sedang menyaksikan program TVRI pada hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Kesimpulannya kepada orang tua atau kepada kita sendiri ya khususnya. Hidup sehat itu akan lebih baik ketimbang kita memberikan anak kita memberikan uang dan anak-anak kita membelikan jajanan-jajanan di luar yang tidak higienis. Ada baiknya kita memberikan makanan yang lebih baik, lebih baik di rumah ketimbang yang di luar sana. Betul. Nah tipsnya menjaga kesehatan, makan 4 sehat 5 sempurna dan berolahraga secara teratur, itu aja. Tentunya memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita nantinya ya dokter ya. Jadi apabila kita menjaga daya tahan tubuh kita maka akan terjauhi dari penyakit-penyakit yang lainnya juga ya dokter. Baik dokter, terima kasih telah hadir di TVRI Panjami pada hari ini dan juga semoga semakin banyak manfaatnya untuk pemirsa dan juga untuk kita yang sama-sama lagi sharing nih. Buat saya terlebih nih dokter karena dapat edukasi baru setiap program acara hidup sehat setiap harinya. Baik dokter, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah program acara hidup sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.